Tetapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Putri Anggreni Semiring, ingin memaparkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi yang ingin saya lakukan saat ini. Baiklah, adapun yang menjadi tujuan kita melakukan pertemuan ataupun diskusi adalah mengenai aksi nyata modul 14 yang berjudul dengan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi positif? Diseminasi positif itu adalah penyebaran ataupun pemberi pemahaman terhadap namanya budaya positif. Tetapi sebelum saya memaparkan penjelasannya, izinkan saya membuat apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu kesepakatan diskusi kita itu adalah apa yang ingin atau langkah-langkah nantinya seperti itu. Jika ada kita, yang pertama adalah semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dalam hal ini kita juga jika ada nanti pendapat boleh kita utarakan, boleh kita sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormat. Yang ketiga adalah berpendapat setelah dipersilahkan. Berarti nanti misalkan kalau berpendapat kita boleh kita angkat tangan kita seperti itu. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi penuh. Yang kelima yang pastinya kita harus gembira. Karena apapun ceritanya kalau kita nggak gembira, nggak semangat, awalnya itu akan berpengaruh nantinya sampai ke akhir seperti itu. Kira-kira dari kesepakatan belajar ini Bapak Ibu, ada yang kita ubah atau ada yang kita perbaiki atau ada yang kita tambahi atau ada yang kita kurangi seperti itu. Kita anggap selesai ini Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Berbicara tentang budaya positif. Di awal kita tadi pembicaraan kita itu adalah budaya positif. Apa rupanya budaya positif? Kenapa kita harus perlu budaya positif? Kan seperti itu. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam kita berbudaya positif ini ada tujuh kompetensi inti ataupun inti dasar untuk namanya kita membentuk budaya positif. Yang pertama, dia adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya adalah adanya pengelompokan atau adanya perbedaan siswa tersebut sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam hal ini tadi berdiferensiasi. Kita tahu bahwasanya anak-anak itu punya kemampuan, punya minat atau bakat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung mencampurkan semua anak-anak itu ke dalam satu kelompok. Jadi kita harus mengelompokkan apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi bakatnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar. Yang kedua adalah yang menjadi kompetensi inti dari budaya positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita mengenai disiplin, kalau kita mendengar kata disiplin, berarti disiplin itu harus taat pada peraturan. Disiplinnya kita indikasikan seperti peraturan, kan seperti itu. Di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama
bagi murid-murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman maupun sokongan atau hadiah. Di dalam hal ini kita terkadang kalau disiplin kita indikasikan itu peraturan berarti ada hukuman di sini. Tapi kalau namanya disiplin positif ini berarti berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di dalam hal ini ada yang menjadi 5 jenis apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini apa maksudnya? Bertahan hidup ini meliputi namanya yang menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa maksudnya? Ini meliputi dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusias dan tertawa. Masuk kita yang keempat, motivasi perubahan. Kita tahu bahwasanya motivasi itu apa? Motivasi itu adalah suatu dorongan kan seperti itu. Motivasi itu dapat kita bagikan menjadi 2. Itu berasal dari ekstrinsik ataupun dari faktor luar, kemudian dari intrinsik, itu dari dalam diri kita seperti itu. Menurut Diana Bosen dalam bukunya Prescriptive School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia ada dibagi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak kita bahwasanya anak-anak kita dia mengikuti peraturan, mengikuti peraturan atau melaksanakan peraturan itu dia karena takut hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti dari dalam yang kedua ini dia mengindikasikan bahwasanya jika saya melakukan sesuatu, jika saya melakukan peraturan ini harus ada imbalan yang saya terima. Contohnya hadiah, pujian seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau pertama tadi dia saya melaksanakan peraturan ini karena saya takut dihukum. Yang kedua supaya saya mendapat imbalan atau upah dari ketika saya melaksanakan peraturan tersebut. Yang ketiga ini bukan. Yang pertama dan kedua tadi ini berasal dari motivasinya dari luar. Itu intrinsik. Yang ketiga ini untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini berasal dari dalam diri. Ini dari intrinsik. Kemudian masuk kita posisi kontrol guru. Menurut Diana Bosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan. Yang pertama dia adalah penghukum. Yang kedua dia adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Sekarang kita masuk yang penghukum. Kita sering bahwasanya kalau anak-anak itu kalau melanggar sesuatu, kalau tidak mengerjakan, contohnya tidak mengerjakan PR, bagaimana posisi kita sebetulnya? Apa ini posisi kita? Kalau kita lihat dari 5 yang tadi, yang pertama tadi penghukum. Penghukum itu bagaimana? Penghukum itu bisa berupa hukuman fisik maupun verbal.
hukuman fisik maupun verbal, contohnya seperti ini. Mau nantinya ada datang ujaran seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kemudian kamu selalu saja salah. Itu kita buat hukumannya seperti itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Ataupun ada kita bahwasanya kalau kita siswa itu melanggar peraturan, kita suruh anak itu lompat kodok, menghormat bendera, kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di dalam hal ini, pembuat rasa bersalah ini nanti intonasi kita sebagai guru hampir sama kayak teman. Tapi dalam hal ini kita tadi kalau penghukum, kamu memang selalu buat salah, kamu memang kayak gini orangnya. Seperti nada kita berbicara itu bisa jadi tinggi atau keras. Tapi dalam hal ini pembuat merasa bersalah, dia berbicara lembut, intonasinya lembut. Tapi kita mempengaruhi orang itu dengan kata-kata supaya orang itu ikut bersalah atas apa yang dia perbuat. Biasanya kita mengatakan, ibu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak harus atau ibu harus memberitahu kamu bahwa saatnya kamu melakukan ini, melakukan itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol ataupun mengawasi murid melalui persuasi. Persuasi ini apa? Berupa ajakan. Biasanya kita kata-katanya seperti ini, ayo bantulah demi ibu ya. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak ibu selama ini. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan seperti itu. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Namanya pemantau. Pemantau itu berarti pengawas. Pengawas biasanya kita tuturkan seperti ini kalimatnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus diberlakukan kepada? Kemudian yang kelima, manajer. Manajer, guru berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya, apa yang kita yakini atau keyakinan kelas apa yang sudah kita laksanakan, ataupun kesepakati seperti itu. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian keyakinan kelas, kompetensi atau dasar untuk membuat membentuk budaya positif adalah keyakinan kelas. Terkadang kita berpikir sama tidak keyakinan kelas sama peraturan kelas. Sebetulnya itu tidak sama Bapak Ibu. Apa itu peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kalau kita merujuk ke peraturan itu mengarah hanya untuk satu arah, itu hanya berangsur satu arah. Misalkan seperti ini. Oke, peraturan kita seperti ini, contoh datang tepat waktu jam ini, kemudian tidak boleh terlambat, harus on time seperti itu. Itu hanya saya sebagai guru membilangkan sama siswa itu, tapi saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa. Kemana setuju? Yang pastinya orang itu sudah setuju seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu seperti ini. Saya memberi kesempatan kepada siswa. Contohnya, bagaimana kalau kita membuat sebuah keyakinan? Saya kasih ini pilihan sama kepada siswanya, bahwasanya, ayo kita apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi maumu, ayo kita buat. Makanya seluruh siswa itu nanti dibuatnya kok, tidak boleh ini miss, tidak boleh ini miss. Nanti kita rangkum apa yang menjadi keyakinan kelas itu. Nanti dari hasil pendapat siswa itu kita rangkum, kita kesepakati. Jadi itu berasal dari siswanya. Gurunya hanya sebagai supervisornya. Kalau ini tidak cocok, tidak sesuai, hanya dicoret aja seperti itu. Tapi itu berasal dari siswanya sendiri. Kemudian
Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi ini saya ambil contoh seperti ini. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Saya baru melihat ataupun mendapati kasus seperti ini. Ada anak-anak yang terlambat ke sekolah. Kalau di menstabilkan identitasnya ini, kita nggak boleh langsung membilangkan kamu melanggar peraturan, bukan. Tetapi di menstabilkan identitas ini kita bertanya dulu. Sebagai namanya, biasanya kalau menstabilkan identitas ini berarti menceritakan bahwa manusia tidak ada yang salah, tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kesalahan. Berarti yang tadi berarti sewaktu ketika saya menginterogasi anak-anak tersebut, ketika dia terlambat saya mendatangi dia, tidak ada yang salah. Saya bilang seperti itu kepada siswa saya, itu untuk menstabilkan identitas. Semua orang melakukan kesalahan. Contohnya kamu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berarti kalau di sini kalau sudah dia terlambat, kita yakinkan bahwa dia terlambat itu salah atau tidak. Kita tanya kepada dia. Dibilang diresponnya lah, iya Miss, kalau terlambat itu berarti melanggar peraturan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan sesuai yang kita sepakati, sesuai yang kita yakini bahwa sekolah kita ini punya peraturan, punya keyakinan sekolah. Kan seperti itu. Jadinya kalau tadi kamu mengatakan bahwasanya terlambat itu adalah salah satu bentuk pelanggaran kamu terhadap namanya keyakinan kelas, ya kan? Berarti yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Berarti kalau di sini salah dia, berarti untuk memperbaiki kesalahannya itu apalah? Bagaimanalah kita buat supaya kamu tidak melanggar peraturan, kamu tidak datang terlambat. Berarti dari situ kita di situ hanya memberikan mengingatkan kembali apa yang menjadi peraturan di sekolah itu. Oh, Miss, kita tidak boleh terlambat. Jadi kalau tidak boleh terlambat, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Caramu itu bagaimana? Oh, berarti Miss, saya harus cepat bangun. Saya tidak boleh begadang. Saya tidak boleh main game sampai larut malam seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persentasenya. Saya ingin memberi sedikit umpan balik ataupun sedikit pemahaman seperti itu kepada kita. Saya memberi pertanyaan seperti ini. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Bapak Ibu pakai dan bagaimana perasaan saat ini? Saya ambil satu contohnya. Tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengawas. Kemudian sebagai pengontrol. Kemudian kelima adalah sebagai manajer. Ayo Bapak Ibu, sampai sekarang yang manalah posisi kontrol, manalah yang kita sering lakukan? Ayo Bapak Ibu. Penghukum. Nah, kalau penghukum ini Bapak Ibu ada dampaknya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya ya mungkin kalau saya hukum
patuh pada peraturan itu, tapi mungkin besok-besok saya lakukan kembali. Bahkan kalau penghukum ini bisa jadi nanti aku dendam sama yang menghukum. Contohnya saya sudah senang sekali. Waktu saya pertama di SMP 1 ini, saya hanya gini, saya cubit, saya kasih hukuman berupa verbal. Dia tidak serius untuk melaksanakan senam. Jadi ban kereta saya dikempesin, bahkan uangnya tidak sedikit, mahal sekali. Terus yang kedua itu penghukum kita sering lakukan sama siswa. Terus yang kedua ini kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Pernahnya kita berlabuh sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman sama anak siswa kita? Sering. Contohnya bagaimana? Ya, jadi tadi kenal caranya dari mabuk air dan pompa ini ceritanya ini biasanya. Jadi kayak tahu lah. Kemudian Bapak Ibu, mana yang paling sering kita laksanakan, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Tadi kalau peraturan kelas ini berlangsung hanya satu arah, hanya saya yang memberi instruksi, hanya saya yang mengasih petunjuk. Tapi kalau keyakinan kelas itu dua arah, itu berasal dari siswanya sendiri, itu nanti di speak up, dikeluarkan sama siswanya sendiri. Kemudian itu dirembukkan apa yang menjadi, dirembukkan semua apa yang menjadi hasilnya. Kemudian itu nanti diputuskan bersama-sama oleh baik siswanya maupun gurunya. Manalah yang sering kita laksanakan? Keyakinan kelas, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kan? Nah, berarti mulai dari sini bolehlah kita, jangan lagi kita membuat peraturan. Kita disuruh diingatkan, direfresh kembali supaya kita membuat keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi modal, bisa menjadi referensi untuk nantinya bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu.
menjaga ketertiban
Jadi keyakinan ini yang menjadi kesepakatan di kelas 8 berarti inilah yang kalian tulis. Ini yang kita rangkumkan atas semua unek-unek kalian. Jadi inilah yang menjadi keyakinan kelas kalian. Jadi bismillah, apa yang kalian tulis ini, apa yang kita rumuskan di sini bisa kalian lakukan, dapat kalian lakukan supaya sekolah kita ini menjadi bagus, nyaman, bersih, tertib. Jadinya kamu nyaman untuk belajar. Bisa? Bisa aku? Berarti yang pertama tadi apa? Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Kemudian apa? Saling menghargai. Kemudian apa? Menjaga ketertiban kelas. Kemudian apa? Datang tepat waktu. Oke, terima kasih buat hari ini. Aduh, sudah selesai. Lagi. Setengah lancang depan, gerak. Ayo nak, yang di tengah. Tegak, gerak. Bagaimana kabarmu pagi ini? Baik. Oke. Miss, tadi Miss melihat bahwa kamu dipanggil oleh Ibu BK maupun Piket dalam salah satunya kamu melanggar peraturan, kan seperti itu. Itu yang saya dengar. Jadinya saya juga pernah SMP, saya juga pernah melakukan salah satu namanya kenakalan, kan seperti itu. Contohnya dulu Miss enggak, kalau masamu sekarang ini memang masa-masanya pubertas, dalam arti gini, apa yang kamu dalam arti aku ingin mengeluarkan bagaimana jati diriku sebetulnya, itu nggak salah karena memang pada masanya kamu seperti itu. Nah, jadi boleh tidak? Kenapa kamu dipanggil? Kenapa kamu dibilang melanggar peraturan sekolah? Kenapa kamu dipanggil sehingga kamu beda tempatmu dengan teman-teman? Kenapa kamu dipanggil gitu? Atau piket tadi ke atas? Karena melanggar peraturan sekolah. Karena melanggar Peraturan sekolah. peraturan sekolah. Apa rupanya kau langgar? Apa rupanya kau lakukan? Rambut bisa panjang. Rambut panjang atau gondrong. Bagus rupanya kalau kita selaku siswa rambutnya panjang. Aku Selaku siswa tidak bisa. selaku siswa tidak bagus, tidak baik, kan? Berarti kalau sebagai siswa itu rambut kita bagaimana? Seperti pangkas rambut anak sekolah. Seperti rambut anak sekolah. Seperti rambut anak sekolah itu kayak mana? Pendek. Yang pendek. Berarti jadilah siswa rambutnya yang pendek. Biar apa? Biar kamu nampak kayak gitu, siswa seperti apa yang bagus, yang baik, kan seperti itu. Tanya Miss, ada nggak salah satu atau sekolah ini menetapkan ataupun yang membuat sebuah peraturan bahwasanya siswa itu rambutnya harus pendek, harus rapi? Ada nggak sekolah kita? Ada kan? Sekolah kita membuat peraturan supaya siswa itu berambut pendek rapi, kan seperti itu kan aku. Nah, bagaimana menurutmu peraturan seperti itu? Peraturan seperti itu baik. Baik. Untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Baik dan mendisiplinkan siswa sekolah, bagus. Nah, kalau seperti itu, kita lihat dulu masalah yang kau hadapi. Kan rambutnya adalah gondrong. Berarti si Azaria melanggar ini tadi, kan? Nah, berarti untuk kedepannya supaya si Azaria enggak melanggar, bagaimana? Salah satunya untuk mengatasi masalahnya, apalah kita lakukan nantinya? Pangkas. Pangkas. Berarti
besok, ya kan? Atau nanti. Nah, nanti kamu ke tukang pangkas untuk memotong rambutnya ataupun memangkas rambut, kan seperti itu kan? Nah, jadinya besok udah bisa lihat, udah guru-guru yang mulai melihat, udah teman-teman lihat bahwasannya si Azalia itu nanti rambutnya rapi, ya kan? Rapi. Kemudian apa lagi? Bersih, ganteng. Kalau kita rapi, kalau kita bersih, yakin lah cewek-cewek banyak yang suka. Oke? Berarti mulai dari sini, nanti kamu potong rambutnya ya. Tetap patuhi peraturan sekolah, tetap menjadi anak yang baik. Miss tunggu keberhasilanmu. Terima kasih. Ujur ya. Oke, dan apa nak?